Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Justina Helina, perempuan berusia 60 tahun asal Medan, terus menebarkan kebaikan lewat Blessing Charity Sosial. Wadah ini ia dirikan untuk membantu para penderita kanker di Sumatera Utara. Tidak hanya membantu, ia juga mengajak para pasien untuk hidup sehat dengan bervegetarian. Blessing Charity Sosial atau BCS adalah sebuah wadah cinta kasih yang fokus membantu pasien-pasien yang didiagnosa menderita kanker. Berlokasi di Jalan Petunia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, BCS sangat peduli dengan pasien-pasien kanker yang perekonomiannya kurang mampu. Tidak hanya membantu pasien kanker, BCS juga kerap berkegiatan sosial membantu masyarakat di sekitar Kota Medan yang kesusahan. Kehadiran BCS diperkuat dengan bantuan dari para relawannya yang mengabdikan diri secara sukarela untuk membantu pasien penderita kanker. Salah satunya adalah Justina Helina atau juga dikenal dengan Bunda Meicin. Perempuan berusia 60 tahun yang sangat konsen dengan aksi-aksi kebaikan. Sejak tahun 2017, ia mendirikan Blessing Charity Sosial dan mulai mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjalankan tugas mulia membantu pasien penderita kanker. Pertamanya 3 tahun yang lalu Bunda sempat ke Taiwan, jumpa master. Dari sana ada ke rumah sakit, lihat orang sakit. Jadi dari sanalah terinspirasi dari beliau ya, Master Chen Yen yang luar biasa. Jadi dalam hati saya pikir gitu, kalau kita bisa menolong orang susah yang hidup tidak mampu, ya itu kan sangat bagus, bisa meringankan beban hidupnya mereka. Nah, jadi terinspirasi juga dari beliau, Master Chen Yen yang luar biasa. Ya, dalam usia Bunda yang sudah tidak muda lagi ya, Bunda udah 60 lebih ya, sangat bersyukur masih dikasih kesempatan untuk berbuat kebajikan ya, untuk menolong mereka yang benar-benar butuh ya. Sampai dengan saat ini tidak ada rasa capek dan malas untuk berbuat baik lah. Pokoknya tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Itulah yang Bunda kalau bisa sampai tua lah ya. Sudah 15 tahun lamanya, Justina menjalankan pola hidup vegetarian. Kebiasaan baik ini pun ia bagikan kepada para pejuang kanker. Ia beserta teman-temannya mendirikan sebuah dapur vegetarian dan memasak masakan vegetarian untuk para pejuang kanker. Selain memasak masakan vegetarian dan membagikannya, Justina juga memberikan mereka vitamin, obat-obatan, hingga tempat tinggal sementara yang berlokasi di sekitaran Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Mereka kan sudah diagnosa sakit yang tidak ringan, yaitu kanker ya kan. Kanker itu kalau bisa jangan lagi makan yang daging-daging, yang mengandung daging merah ya kan. Kalau bisa makan vegetarian lebih bagus. Marianta Sinabang, satu dari 3 orang relawan BCS ini, merasa sangat senang membantu dan menjadi relawan di sini. Ia bersama teman-temannya dapat memberikan seberkas kebahagiaan lewat kepiawaian mereka dalam memasak serta kepedulian terhadap sesama. Tanggapan saya terhadap Bunda kami, Bunda Justina, atau sering kami panggil dengan Bunda Meicin, kami sangat bangga dengan beliau karena beliau seorang sosok yang sangat peduli terhadap orang-orang yang sakit, khususnya pasien-pasien penderita kanker. Kenapa? Karena pasien-pasien kanker ini membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit dan jangka panjang. Dari situlah
Bunda mulai melihat pasien-pasien ini untuk dibantu Bunda beserta teman-teman Bunda yang saya tahu yang ada di samping Bunda yang selalu mendukung Bunda. Jadi saya sebagai seorang relawan di BCS ini sangat bangga dan Bunda menjadi inspirasi kami bertiga relawan BCS. Usia senja bukan menjadi halangan bagi siapapun untuk terus menebar kebaikan. Begitu juga dengan cinta kasih tanpa pamrih yang selalu ditanamkan oleh Justina. Semoga apa yang dilakukannya dapat menginspirasi kita semua agar menjadi insan yang lebih bermanfaat bagi sesama. Tracing kasus COVID-19 terus dilakukan. Nah, belum lama ini, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat LPPM USU mengadakan kegiatan swab gratis bagi warga Kota Medan. Kegiatan ini dilakukan di sebuah apotik di Medan. Sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat atau LPPM Universitas Sumatera Utara menggelar swab tes gratis untuk warga Medan belum lama ini. Kegiatan ini bertujuan membantu pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19. Seperti kali ini, LPPM USU menggelar swab tes gratis di Kecamatan Medan Area. Kegiatan ini didukung oleh tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 serta Laboratorium Mikrobiologi FK USU. Oke, jadi sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat dosen-dosen di Fakultas Kedokteran USU yang didanai oleh Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Nah, jadi kita di sini juga didukung ya oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, kemudian juga terlibat di Puskesmas, jadi Puskesmas di Kecamatan Medan Area ini. Kemudian juga dari BPBD ya, dan juga karena banyak reagen untuk swab ini kita disupport oleh gugus tugas dan juga dari BPBD. Yang melihat kemampuan dari Laboratorium Mikrobiologi FK USU, di mana kita dengan metode pool test yang kita lakukan, itu kita bisa melakukan pemeriksaan sampai 1.000 sampel per hari. Jadi kita koordinasikan dengan semua pihak untuk ketersediaan reagen, sehingga kita upayakan semaksimal mungkin bisa kita capai penjaringan ya swab untuk semua masyarakat. Kita mencoba untuk menjaring sebanyak mungkin masyarakat, dan kalau misalnya kita temukan dia ada positif, kita akan dampingi untuk isolasi mandiri, dan kalau misalnya memang diperlukan kita advis untuk rawat inap gitu. Swab tes gratis yang berlokasi di Apotek Nusa Pharma Medan Area ini dilaksanakan sejak 17 Desember hingga 12 Januari 2021. Mulai pukul 8 pagi. Karena animo masyarakat yang cukup tinggi, penyelenggara harus membatasi jumlah pasien, yakni sebanyak 20 hingga 30 pasien setiap harinya. Widya, seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Medan Area, adalah salah satu warga yang turut memanfaatkan pemeriksaan swab tes gratis. Ia mengaku program ini sangat membantu ekonomi warga di tengah pandemi, mengingat biaya swab tes yang cukup tinggi. Untuk mencegah tuburan anak semalam pas di tes rapid hasilnya reaktif, jadi kan pengen tahu juga asal swabnya gimana. Ya terbantu karena kan kita kalau swab kan mahal, kan gratis, jadi dan kita juga bisa tahu, bisa mencegah. Walaupun emang gimana hasilnya kan kita bisa mengobatinya. Ya kalau bisa sih hasilnya yang bagus-bagus lah, negatif aja gitu. Ya sebenarnya untuk pencegahan COVID itu dengan kita disiplin ya dengan 3M. Jadi memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu sudah cukup efisien sebenarnya untuk menghindari terjadinya penularan gitu ya. Dalam 2 hari, hasil swab tes akan dapat diketahui. Bagi warga yang positif, LPPM USU akan melakukan pendampingan mulai dari isolasi mandiri hingga merujuk ke rumah sakit USU jika memiliki gejala yang ringan hingga berat. Dari total 30 orang pasien yang telah menjalani swab test, terdapat sekitar 30% warga yang positif COVID-19. Maka dari itu, swab test penting dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 di Kota Medan.
Di masa pandemi COVID-19, International Orator Society menggelar kegiatan bertajuk Skill Manner Life atau SML Talk kedua secara daring. SML Talk kali ini menghadirkan 17 pembicara yang akan berbagi pengalaman seputar bisnis teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Pandemi COVID-19 tak menghalangi International Orator Society untuk tetap berbagi informasi dan edukasi tentang kemampuan, perilaku, dan kehidupan kepada anak-anak muda Medan. Mereka kembali menggelar kegiatan Skill Manner Life atau SML Talk kedua secara gratis di penghujung tahun 2020. SML Talk kali ini menghadirkan 17 pembicara yang membagikan ilmu serta pengalaman mereka seputar keuangan, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan kemampuan diri. Menariknya, SML Talk kali ini diadakan secara virtual melalui situs sml1.com. Ini dilakukan guna menekan angka penyebaran virus COVID-19. Stephen Guntur selaku panitia pelaksana mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia agar mereka dapat mengambil langkah dan tetap produktif pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Ia juga mengapresiasi para pembicara yang telah bersedia berbagi meski dalam kondisi yang sulit. Saya rasa sebelum event ini diadakan, kita sendiri ada membuat riset dari banyak anak muda, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan di dalam hidup ini. Dan akhirnya masalah-masalah mereka kemudian dikerucutkan, diwakilkan, dan di-sharekan oleh pembicara-pembicara di dalam SML Talk 2020 ini. Ada dari masalah keuangan, ada yang dari bidang bisnis, ada dari kesehatan, keluarga, single parent, gimana cara jadi orang tua yang lebih baik, memilih pendidikan anak, skill apa saja yang harus kamu butuhkan, yang harus kamu mulai pelajari kalau kamu usia 20 plus, dan juga bagaimana cara mencapai ketenangan dalam hidup. Yang menarik menurut saya adalah kesediaan setiap pembicara di tengah-tengah pandemi mereka mau keluar untuk berbagi. Saya rasa itu sangat-sangat menarik dan sangat patut diacungi jempol. Karena di satu sisi mereka semua struggle dengan bisnis masing-masing, bagaimana biar nggak kolaps, bagaimana setiap karyawannya bisa bergaji, tapi di saat yang bersamaan mereka masih mau keluar berbagi kepada orang asing yang mereka nggak kenal sama sekali. Jadi saya rasa itu sangat patut diapresiasi. Harapannya sederhana, kita cuma pingin Indonesia itu generasi kedepannya itu lebih tahan banting, generasi kedepannya itu bisa bersama-sama membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sesi ini kan judulnya Pada SML Talk kali ini, Felix Zulhendri yang merupakan peneliti tamatan Selandia Baru berbagi wawasan tentang penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual. Ada juga Anton Wijaya, pendiri Sekolah Pekerti Bangsa yang berbagi tentang pendidikan masa kini. Tak ketinggalan, salah satu materi yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda Medan adalah materi tentang soft skill atau keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh generasi muda saat ini. Materi ini dibawakan langsung oleh CEO PT Mark Dynamics Indonesia Tbk, Ridwan Goh. Dengan kemampuan dan kepemimpinannya, meski di tengah pandemi, Ridwan berhasil membawa perusahaan yang ia pimpin membukukan sejumlah prestasi gemilang. Dan ini yang kedua kali, dan saya lihat yang tahun sebelumnya itu juga cukup menarik ya, animo dari masyarakat. Cukup ini ya, banyak karena acara-acara demikian kan jarang dilakukan, jadi itu menjadi alasan kenapa saya mau take part di acara ini gitu. Saya personal itu hidup itu harus bisa berguna untuk sendiri, untuk community, untuk masyarakat. Jadi maka yang seperti tadi ada salah satu speaker bilang, sustainability, bagaimana generasi-generasi seterusnya itu bisa tetap continue hidup dengan planet kita yang hijau, kemudian apa value, apa yang boleh kita berikan especially di community kita, tentunya kita di Sumatera Utara, apa yang boleh kita buat untuk Sumatera Utara, dan kemudian apa yang lebih tinggi lagi yang bisa kita buat mungkin untuk Indonesia gitu. Change people life. Jadi kita berharap memang banyak thanks for making this session because it changed my life, karena kadang-kadang sesuatu hanya kadang-kadang dari satu kata-kata yang mungkin simple itu bisa merubah hidup manusia. Jadi itu merasa menjadi krusial. Kalau kita bayangkan semua yang itu bisa menjadi lebih sukses, otomatis community yang kita tinggal itu juga secara ini bisa lebih maju. Dalam 2 kali penyelenggaraannya, SML Talk selalu menjadi acara yang paling dinantikan oleh generasi muda di Kota Medan.
Harapannya, generasi muda dapat mengambil banyak manfaat dari kegiatan yang dilakukan dengan berlandaskan kebaikan untuk saling berbagi. Kali ini kita akan melihat sosok Rocky Marciano Tarigan, seorang pendeta asal Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang mendedikasikan dirinya membina dan memotivasi masyarakat yang terdampak letusan Gunung Api Sinabung di kawasan relokasi Siosar. Tidak hanya melayani spiritual jemaat di gereja saja, ia juga menggagas pembangunan wisata Lembah Pelangi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Siosar. Berikut kisahnya dalam segmen Sekitar Kita kali ini. Ini cukup baik ketika mereka dalam pengungsian, toleransi itu sudah ada. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka setelah mengungsi. Dan setelah di sini juga kita biasakan bahwa kita ini umat manusia yang harus saling mengasihi satu dengan lain. Agama itu adalah jalan kita untuk mengenal Tuhan dan jalan kita untuk saling mengasihi satu dengan lain. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling mengasihi sebagai umat manusia. Masyarakat Siosar di Tanah Karo adalah kesatuan masyarakat adat yang pindah tempat tinggal secara besar-besaran dari beberapa desa yang dulunya terletak di kaki Gunung Sinabung. Kini, desa-desa seperti Simacem, Bekerah, dan Sukameriah telah hilang diselimuti debu tanah vulkanik yang datangnya dari dalam perut bumi melalui kawah Gunung Sinabung. Kepindahan masyarakat 3 desa yang dahulunya terletak di kaki Gunung Sinabung ke daerah relokasi Siosar ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk bertahan hidup dan beradaptasi di wilayah baru. Perlu adanya dukungan, baik moral maupun material. Rocky Marciano Tarigan, seorang pendeta berusia 35 tahun asal Kabanjahe, tergerak untuk membina dan melayani masyarakat Siosar. Kehadirannya di Siosar pada tahun 2017 memberikan dampak positif dan disambut baik oleh masyarakat Siosar. Khususnya, jamaat di Majelis Rungun GBKP Bekerah Simacem, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Bagi Rocky, menjadi pelayan umat terbaik tidak hanya dilakukan di gereja saja, tetapi di lingkungan masyarakat luas. Saya menjadi pendeta itu adalah suatu panggilan yang sadar dari hati, karena tentunya kita punya pengalaman yang punya dasar pengalaman bahwa saya harus melayani masyarakat. Lalu ketertarikan itu semakin bergelora dalam hati ketika saya pelayanan di Kalimantan, perbatasan Indonesia-Malaysia di Intikong. Jadi waktu di Kalimantan itu saya merasakan ketika bertemu dengan orang-orang yang butuh pelayanan, itu saya semakin merasa bahwa ini sangat penting ketika kita mampu membantu orang lain dari setiap sisi kehidupannya. Gitu. Dan akhirnya itu memotivasi saya sampai hari ini bahwa menjadi pendeta bukan sekedar melayani dalam gereja, tetapi menjadi pendeta itu melayani umat manusia seperti yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu. Di tahun 2018, Pendeta Rocky membuka sebuah coffee shop di Desa Bekerah Siosar. Selain untuk memperkenalkan kopi Siosar, coffee shop ini dijadikan wadah bagi anak-anak muda untuk sharing kepribadian dan entrepreneur dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya. Di coffee shop ini, Pendeta Rocky juga memberikan kesempatan anak-anak muda untuk belajar menjadi barista yang kini bekerja di coffee shop tersebut. Kepercayaan masyarakat akan aksi yang dilakukannya di Siosar, Pendeta Rocky pun dipilih menjadi Ketua Sadar Wisata di Siosar. Saat ini, dengan dibantu oleh masyarakat, Pendeta Rocky sedang menjalankan rencana pembangunan wisata Lembah Pelangi. Nantinya,
Wisata ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dengan potensi wisata yang mendukung di wilayah Siosar. Masyarakat Siosar ini adalah masyarakat yang luar biasa. Kalau saya sering katakan bagi masyarakat, bencana Gunung Sinabung bukan bencana biasa, tetapi itu jalan Tuhan untuk mengantarkan mereka ke tempat ini. Karena tempat ini sudah diciptakan Tuhan beribu-ribu tahun yang lalu, dan sudah cukup lama Tuhan menantikan siapa yang mengelola lokasi ini. Walaupun dengan letusan Gunung Sinabung itu hanya sebagai jalan. Dan ketika mereka berada di Siosar ini akan dikelola luar biasa, dan masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang kalau saya sebut terus terpilih untuk mengelola satu tempat yang luar biasa Tuhan ciptakan. Dan akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kesejahteraan mereka, bagi masa depan mereka, bagi generasi mereka. Pendeta Rocky juga membina para petani kopi di Siosar. Dahulunya, ia memiliki 5 petani kopi dampingan. Namun kini, ia hanya fokus mendampingi seorang petani kopi lansia bernama Johannes Ginting. Selain membeli hasil panen kopi, Pendeta Rocky juga kerap membantu dan memberikan edukasi kepada petani kopi binaannya ini. Iya, sangat banyak manfaatnya. Dia beli agak lebih mahal dari pasaran. Nah, dianjurkannya bagaimana cara giling, jemur, begitu. Nah, kalau itu bertani kopi, sebetulnya sudah lama. Tapi di sini baru 3 tahun lah di sini setelah relokasi. Kampung sana dulu sudah lama. Kopi ini kan gampang dia. Nah, kadang-kadang taruh pupuknya sedikit sambil nanam-nanam di bawahnya sudah bisa. Nah, nggak semprot pun bisa. Kalau tanaman lain kan pemanya jeruk kan harus disemprot. Ini enggak. Semoga apa yang telah ditorehkan Pendeta Rocky ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Siosar untuk dapat bertahan dan melanjutkan hidup seperti sedia kala. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.